Selamat datang di Rekap Manhwa kali ini. Dalam video ini, kita akan menelusuri jalan cerita manhwa yang penuh konflik dan kejutan. Tanpa berbasa-basi lagi, mari kita mulai saja alur ceritanya. Sebelum itu, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya serta jangan lupa like, share dan komen. Kembali ke masa lalu, seorang ayah tiba dengan langkah yang tertunda. Misi pembunuhan telah merenggut waktunya, sebuah pengabdian kelam yang meminta korban lebih dari yang sanggup ia bayar. Harga dari keterlambatannya ternyata adalah nyawa sang istri, yang menghembuskan napas terakhir dalam kesendirian yang pilu, saat ia sedang berjuang melahirkan Lua. Ibu mertuanya muncul, peluhnya membasahi bahu, menggendong seorang bayi yang tak lain adalah darah dagingnya sendiri. Namun sang nenek, tak mengizinkan pria itu menyentuh atau mengakui bayi yang baru lahir itu. Ia mengusirnya dengan getir, menyatakan ayah Lua tak pantas menyandang gelar ayah. Sejak saat itulah, penyesalan demi penyesalan merantai langkahnya, menjadi bayangan setia yang mengiringi setiap tarikan napas dalam hidupnya. Kini, ketika ia akhirnya berhadapan dengan putri satu-satunya, meski sang putri telah terbaring tak bernyawa, luka penyesalan itu kembali menghantui. Ia menyalahkan dirinya sendiri, atas setiap detik ketidakhadirannya di sisi gadis itu sepanjang ia hidup. Nenek Lua menghampirinya, memanggilnya bukan sebagai ayah, melainkan dengan gelar yang melekat sebagai sang pembunuh terhebat di dunia. Ia menuntut pria itu menemukan pembunuh anaknya dan membawa kepala pelakunya sebagai tumbal. Pria itu tak kuasa menahan tangisnya, ia akan mengejar pelaku pembunuhan itu, bukan sebagai misi, melainkan sebagai penebusan sebagai seorang ayah. Hari-hari kembali normal. Mina kembali ke rutinitas sekolahnya, namun bisik-bisik tentang insiden hilangnya Lua menggantung di udara, menjadi buah bibir baik di kalangan murid maupun guru. Banyak murid yang tak bisa menyembunyikan kelegaan dan kedamaian tanpa kehadiran sang pembuli. Pengakuan-pengakuan itu seperti air segar bagi Mina, meyakinkannya bahwa tindakannya bukanlah sebuah kesalahan, melainkan sebuah pembawa kebahagiaan bagi banyak orang. Yeonhei tiba-tiba menyapanya dengan wajah yang bersinar, senyum riangnya merekah lebar. Melihat senyum itu, keyakinan Mina semakin mengeras, berniat menghukum semua sampah yang berkeliaran. Mina segera berbalik pergi, ia meminta Yeonhei untuk berpura-pura tidak mengenalnya. Namun Yeonhei menolak. Rasa terima kasihnya begitu membara, dan ia bersikeras ingin membalas kebaikan Mina. Ia menganggapnya sebagai sebuah kewajiban untuk tidak menyerah sebelum budinya terbalaskan. Mina, yang tak ingin Yeonhei terjerumus lebih dalam, hanya menyuruhnya membelikan secangkir kopi hitam sebagai simbol balas budi. Yeonhei menyetujuinya dengan semangat yang meluap. Bahkan sebelum Mina menyelesaikan ucapannya, Yeonhei sudah melesat pergi menuju mesin penjual otomatis. Melihat sifat kepatuhan dan kesigapannya, Mina semakin yakin bahwa Yeonhei memang lebih cocok untuk peran seorang pesuruh. Yeonhei bergegas ke mesin minuman di dalam gedung sekolah, dengan hati-hati memilih kopi hitam termahal yang tersedia untuk Mina. Saat Yeonhei hendak menyerahkan kopi itu, langkahnya tiba-tiba terhalang. Gihan dan Guno muncul, menyapanya dengan nada yang membuatnya enggan, sambil mengincar kopi yang dipegangnya. Dan seperti yang diduga, mereka menyabotase kopi tersebut. Yeonhei hanya bisa terdiam, ketakutan dan tak berdaya melawan. Gihan mulai menagih laporan perkembangan pencarian Lua kepada Yeonhei. Yeonhei mengaku tidak menemukan apa-apa, bahkan kebingungan harus memulai dari mana. Mendengar itu, Guno memaksanya untuk mengikuti mereka, dengan alasan untuk mengobrol lebih dalam. Tak lama kemudian, Yeonhei sudah terguling di tanah, menerima hantaman habis-habisan dari mereka. Gihan menyelidik tentang keberadaan Mina, yang seharusnya membantu pencarian. Tidak ingin mengkhianati Mina, Yeonhei berbohong dan mengaku tidak tahu menahu. Yeonhei mencoba melawan, menyuruh para berandal itu mencari Lua sendiri dan menolak membantu lebih jauh. Perlawanan itu justru memicu amarah mereka, yang berujung pada hantaman yang lebih brutal tanpa ampun. Yeonhei terus memprovokasi, menyebut bahwa tanpa Lua, mereka hanyalah sampah yang tidak punya daya. Ucapan itu seperti bensin yang menyulut amarah mereka hingga membara. Guno mencengkeram tubuh kecil Yeonhei dan mengayun-ayunkannya ke sana kemari bagai sebuah boneka tak berharga. Tiba-tiba, ponsel Gihan berdering, ternyata dari Yura yang ingin melaporkan sesuatu. Yura telah memeriksa gudang penyimpanan barang-barang Lua, tetapi tidak menemukan apa yang mereka cari. Gihan kembali masuk ke dalam gedung untuk berdiskusi dengan Yura, sementara Guno diperintahkan untuk melanjutkan tugasnya menghajar Yeonhei. Tanpa belas kasihan, Guno meninju perut Yeonhei dengan keras, membuatnya menjerit kesakitan. Guno tak peduli, ia terus melampiaskan segala kekesalannya pada tubuh rentan Yeonhei. Tiba-tiba, dari arah belakang, Mina muncul dan menghentikan aksi itu.
Guno mendekati Mina, mencoba memberikan intimidasi agar rasa takut menghinggapi gadis itu. Namun Mina tidak gentar sedikit pun. Guno meraih kepala Mina dengan cengkraman kasar, niat untuk menghajarnya jelas terpancar dari sorot matanya yang penuh amarah. Namun, Mina tetap tenang. Sikap arogan Guno menjadi isyarat bahwa tidak ada yang pernah menghukumnya selama ini. Guno pun menantang balik, membanggakan identitas kakaknya yang seorang bos mafia yang membuatnya kebal dari segala bentuk hukuman. Namun, hukuman yang tak terduga justru datang tepat pada detik berikutnya. Tiba-tiba, dirinya sudah terlempar ke atas udara, diselimuti kebingungan yang mendalam atas apa yang sedang menimpanya. Tentu saja itu adalah ulah Mina, yang hadir mewakili setiap orang yang pernah ditindasnya. Ia melepaskan cengkramannya dan membiarkan Guno jatuh bebas. Ketinggian itu tidak cukup untuk menghabisi nyawanya, namun cukup untuk mematahkan kaki Guno. Teriakan kesakitan pecah dari mulutnya sementara tangannya berusaha menjangkau kaki yang sudah tak berbentuk. Teriakan itu tidak menggentarkan Mina. Ia muncul dan menginjak kembali kaki yang patah itu, menyebabkan rasa sakit ekstrim yang hampir melenyapkan kesadarannya. Mina kemudian memberikannya sebuah kesempatan lain, sebuah pintu untuk memperbaiki kesalahan dan memulai lembaran hidup yang baru. Alih-alih penyesalan, yang keluar dari mulut Guno justru cacian dan hinaan, diikuti sumpah serapah untuk membunuh Mina dengan menerjang dan berusaha menangkapnya. Mengira Guno masih belum belajar, Mina memutuskan untuk memberikan hukuman berikutnya yang lebih keras. Kemampuan teleportasinya digunakan sekali lagi untuk menjatuhkan Guno dari ketinggian 10 meter. Membuat Guno tersungkur dengan luka parah, cairan merah mengalir dari sudut bibirnya. Kali ini, Mina berharap hukuman itu mampu menjernihkan pikirannya. Disergap rasa sakit yang amat sangat, Guno akhirnya meminta maaf dan mengakui segala kesalahannya. Namun, pengakuan itu hanyalah siasat untuk membuat Mina lengah, sebelum ia segera menggapai sebuah batu besar dan mengayunkannya ke arah kepala Mina, namun Mina sudah menduga hal ini akan terjadi. Ia berhasil menghindar dengan mudah. 3 kali sudah ia memberi kesempatan, dan 3 kali pula itu disia-siakan. Hukuman final akhirnya dijatuhkan, ia memeluk tubuh Guno, berteleportasi ke ketinggian yang tak masuk akal, dan mengucapkan selamat tinggal untuk terakhir kalinya. Di sisi lain, Gihan tampak asyik tenggelam dalam diskusi mengenai rencana selanjutnya bersama Yura. Setelah urusannya selesai, ia kembali keluar gedung untuk mencari Guno. Namun, Guno tak ditemui dimanapun, hanya Yonhei yang tergeletak tak berdaya di sana. Tiba-tiba, tubuh Guno jatuh dari langit, menghantam lantai semen tepat di hadapan Gihan. Kepalanya pecah, memercikkan cairan merah ke segala arah, membungkam kedua siswa itu dalam kesadaran akan tragedi mengerikan yang baru saja mereka saksikan. Yonhei berteriak histeris, kenyataan pahit bahwa itu adalah tubuh tak bernyawa Guno akhirnya menyergapnya. Pandangannya naik ke atap gedung sekolah, merasakan kehadiran seseorang di atas sana. Mina, sang pelaku yang baru saja merenggut nyawa temannya, berdiri di sana. Tak ada penyesalan, ketakutan, ataupun kepanikan di wajahnya, hanya sebuah kepuasan karena telah menghukum seorang sampah lainnya. Tanpa menunggu respons dari Yonhei, Mina pun menghilang dari tempat kejadian dengan berteleportasi entah kemana. Di sisi lain, rekan kerja Ayah Lua berencana memulai penyelidikan pembunuhan Lua dengan ketiga sahabatnya. Ayah Lua tahu mereka bukan pelakunya, tetapi ia merasa dapat memperoleh informasi berharga dari mereka. Melihat ketajaman pikiran dan dedikasi sang senior, rekan wanita merasa terpesona. Benih-benih cinta mulai tumbuh, ia bertekad memanfaatkan kesempatan ini untuk mendekatinya. Ia berniat untuk memecahkan kasus putri seniornya dengan segenap kemampuan, berharap dapat merebut hati sang ayah yang berduka. Sesampainya di sekolah, mereka disambut oleh pemandangan banyaknya polisi dan mobil ambulans yang terparkir di depan gerbang. Ayah Lua berusaha mencari informasi dengan bertanya kepada seorang siswi yang kebetulan lewat. Kebetulan siswi itu adalah Mina, yang hanya menjawab singkat bahwa ada yang mati karena terjatuh. Mereka saling bertatapan untuk beberapa saat, sebuah sensasi aneh dan sulit dijelaskan mengambang di antara kedua mata yang saling mengunci. Tidak ingin terlibat lebih jauh, Mina segera pergi, meninggalkan segala kerumitan yang mulai menyelimutinya. Ayah Lua yang bernama Suhyun, hanya menatap kepergian Mina. Ia melihat sosok putri kesayangannya yang seharusnya sedang menapaki usia yang sama, membuat rindu di dadanya terasa semakin perih. Setibanya di ruang kepala sekolah, mereka menemui kepala sekolah, berniat ingin mencari informasi mengenai Lua. Mengetahui identitas mereka yang mewakili perusahaan grup Ilhae. Kepala sekolah memperkenalkan diri dengan sangat sopan. Begitu juga dengan wali kelas Lua. Sebuah foto teman-teman Lua kemudian dikeluarkan, disertai permohonan izin untuk dapat bertemu dengan mereka secara langsung.
Kepala sekolah dan wali kelas terkejut. Salah satu nama yang disebutkan ternyata telah ditemukan tewas di atap sekolah pada hari yang sama. Suhyun menghampiri wali kelas Lua, memintanya untuk menceritakan kehidupan sekolah putrinya. Perawakan Suhyun yang tegap dan tinggi menghadirkan aura intimidasi yang kuat, membuat sang wali kelas gemetar ketakutan. Sementara itu, di dalam gudang milik Lua, Yura terlihat mondar-mandir dalam kegelisahan, berusaha menghubungi Gihan melalui teleponnya. Setiap deringan yang tidak diangkat semakin mengikis keberaniannya, meninggalkannya sendirian dengan rasa takut yang kian menjadi-jadi. Tiba-tiba, Gihan membuka pintu dengan terburu-buru. Keringat membasahi sekujur tubuhnya disertai wajah pucat pasi dan napas yang tersengal-sengal. Yura segera berlari menghampirinya, menanyakan keadaannya yang payah itu serta keberadaan Gunwo yang tak kunjung terlihat. Dalam ketakutan yang mendalam, Gihan mulai menceritakan semua tragedi mengerikan yang baru saja dialami Gunwo. Yura menolak untuk percaya, menganggap mustahil ada orang yang jatuh dari langit begitu saja. Penolakan itu justru membuat Gihan semakin kesal, karena ia sendiri telah menyaksikan peristiwa itu dengan mata kepalanya. Gihan merasakan firasat buruk. Kakak Gunwo pasti akan mengamuk tak terkendali bila mengetahui adiknya tewas. Ia memutuskan untuk mengambil barang peninggalan Lua dan segera melarikan diri dari tempat itu. Sayangnya, mereka kalah cepat. Kakak Gunwo beserta para pengawalnya telah tiba di depan gudang tersebut. Gihan tidak percaya mereka dapat menemukan tempat persembunyiannya dengan begitu cepat. Ternyata, semua adalah ulah Yura. Ia mengaku telah bekerja sama dengan kakak Gunwo sebagai imbalan untuk melunasi semua hutangnya. Pengkhianatan itu membuat amarah Gihan meledak, ingin sekali ia memberi pelajaran kepada Yura. Namun, sebelum sempat bergerak, ia telah lebih dulu diringkus dan kepalanya dihantamkan ke tanah dengan keras. Kedatangan mereka bertujuan untuk menagih janji Gihan, yang sama sekali tidak memiliki cara untuk melunasi hutangnya. Salah seorang bawahan kemudian menemukan barang yang mereka cari-cari selama ini. Sebuah tas besar berisi bubuk putih dengan nilai yang mencapai 5 miliar won. Merasa ditipu, kakak Gunwo menuntut penjelasan dari Gihan atas alasan barang tersebut tidak segera diserahkan kepadanya. Sebelum Gihan sempat memberikan jawaban, sebuah dering telepon berbunyi dari saku celana kakak Gunwo. Telepon itu berasal dari seorang detektif yang mengabarkan berita kematian adiknya. Kabar itu membuatnya terdiam membeku, tidak percaya bahwa adiknya yang masih tampak perkasa kemarin, kini telah tiada. Ia memerintahkan bawahannya untuk mengambil barang tersebut sementara ia sendiri akan segera menuju rumah sakit. Ia juga memerintahkan untuk menangkap kedua pengkhianat itu. Yura berseru ketakutan, mengaku tidak tahu apa-apa dan baru saja mendengar kabar kematian Gunwo. Kakak Gunwo justru curiga, karena ia sama sekali belum sempat membicarakan tentang kematian adiknya. Gihan hanya bisa mengelus dada atas kebodohan Yura yang telah menjerumuskan mereka ke dalam lubang yang lebih dalam. Yura yang takut celaka justru menyalahkan segalanya pada Gihan, karena ia yang memberitahukan informasi itu. Hal itu membuat darah Gihan semakin mendidih. Namun, amarahnya kembali dipadamkan dengan pukulan dan tendangan yang menghajarnya. Kakak Gunwo menyangka Gihanlah pelaku pembunuh adiknya, untuk itulah ia berusaha kabur tadi. Gihan membantah tuduhan tersebut. Ia menuduh Yeonhei sebagai pelakunya karena ia satu-satunya orang yang terlihat di atap sekolah. Di tempat lain, orang yang sedang dibicarakan terlihat sedang membasuh mukanya, mencoba menenangkan diri. Neneknya memanggil dari luar, suaranya penuh kekhawatiran setelah mendengar kabar kematian Gunwo, menanyakan keadaan cucunya. Yeonhei menyuruh neneknya untuk tenang, meyakinkan bahwa tidak ada sesuatu yang terjadi padanya. Kembali ke masa lalu saat nenek Lua yang bernama Jihyun sedang mengantarkan cucu kesayangannya ke sekolah. Lua sendiri merasa terkejut, kesibukan sang nenek selama ini membuat kebersamaan itu tak pernah terjadi. Namun, kehangatan itu sedikit sirna ketika sang nenek menyuruhnya untuk menghentikan bisnis yang dijalankannya bersama teman-temannya. Hal itu membuat Lua sedikit kesal. Bagi nenek Jihyun, apa yang dilakukan Lua bukanlah bisnis sungguhan. Ia hanya melihatnya sebagai permainan berbahaya yang menjual bubuk putih. Lua menolak, baginya uang bukanlah tujuan. Yang ia cari adalah keseruannya. Nenek Jihyun berusaha menasihatinya. Ia berbisik tentang satu hal yang tak akan pernah bisa dibeli dengan uang, yaitu kegilaan. Kenangan pahit tentang ibu Lua yang memberontak dan pergi meninggalkannya demi mengikuti cinta kepada ayah Lua pun menghantuinya. Uang dan logika waktu itu tak kuasa menahan ibunya untuk pergi. Melihat kesedihan di mata neneknya, Lua memeluk erat, berusaha menghibur, dan berjanji dengan tulus bahwa ia takkan pernah pergi meninggalkannya sendirian. Kini, janji manis itu telah berubah menjadi kenangan pahit yang menyayat hati, karena pada kenyataannya, Lua telah pergi meninggalkannya untuk selamanya.
Tiba-tiba, Suhyun muncul menemui ibu mertuanya itu, wajahnya dipenuhi bayang-bayang duka yang dalam. Di dalam mobil, ia bercerita tentang penemuannya, meyakini bahwa pembunuh anaknya pastilah bukan murid SMA biasa. Namun hatinya remuk mengetahui kenyataan bahwa Lua sering berbuat kasar dan terlibat dalam bisnis ilegal. Ji-hyun tidak setuju. Menurutnya Lua adalah seseorang yang menguasai segalanya. Emosi Suhyun meledak, ia menyerang ibu mertuanya sendiri. Ia curiga sifat busuk neneknya yang menjadi penyebab kehancuran Lua. Ji-hyun tidak bergeming. Ia mengingatkan Suhyun. Lua adalah cucunya, bukan anaknya, menyiratkan bahwa Suhyun tak memiliki hak untuk marah. Perkataan itu membuat Suhyun kembali tenang, rasa tak berdaya menyergapnya. Ia menyadari kegagalannya sendiri sebagai seorang ayah. Ji-hyun mengambil alih, ia berjanji akan menyediakan segala sumber daya yang Suhyun butuhkan untuk memburu pelaku pembunuh cucunya. Janji itu justru membuat Suhyun dilema. Di satu sisi ia ingin balas dendam, di sisi lain ia mengakui putrinya telah melakukan dosa-dosa besar. Keesokan paginya, nenek Yeonhei berusaha menahan Yeonhei untuk tidak pergi sekolah, kekhawatirannya memuncak karena sang pembunuh teman kelasnya masih berkeliaran. Namun, Yeonhei berhasil menenangkannya, lalu berpamitan dan pergi, meninggalkan sang nenek dalam kecemasan yang mendalam. Yeonhei menarik napas lega, meyakinkan seorang nenek sungguh bukanlah tugas yang mudah. Tiba-tiba, Mina muncul dari belakangnya bagai hantu yang menyelinap, membuat Yeonhei kaget setengah mati. Hanya dengan melihat wajah Mina, ingatannya langsung melayang kepada tragedi Gunwo yang terjadi kemarin. Kenangan itu begitu mencekam, membuat perutnya mual dan akhirnya memuntahkan isinya di pinggir jalan. Yeonhei masih sulit mempercayai kenyataan bahwa Gunwo benar-benar telah tewas. Mina membenarkannya dengan senyum bangga, bahkan merasa itu adalah kabar baik karena berarti Yeonhei tak akan disakiti lagi. Mina kemudian berlalu, dengan keyakinan bahwa dengan hilangnya Lua dan Gunwo, geng mereka pasti akan segera berakhir. Yeonhei merasa alasan membunuh seseorang hanya karena itu terasa begitu kejam. Mina menyetujuinya, namun ia sendiri telah memberi 3 kesempatan namun semuanya sia-sia. Ia pun teringat pada ayahnya yang meninggal karena ulah orang-orang seperti Gunwo, dan betapa dunia seringkali membiarkan orang seperti mereka bebas tanpa hukuman. Sementara itu, dari balik jendela, Suhyun memandang luasnya kota yang dipenuhi penduduk. Ia yakin salah satu dari mereka adalah pembunuh anaknya. Dengan tekad membara, ia berjanji dalam hati akan menemukan sang pelaku. Begitu juga dengan Mina yang berjanji untuk membereskan semua sampah seperti mereka dan membunuhnya sampai tuntas. Sejak kematian Gunwo dan Lua, atmosfer sekolah berubah drastis. Para murid yang dulu diliputi kegelisahan, kini tampak lebih bebas dan bahagia. Sementara itu, Mina, sang dalang dari semua kejadian itu, hanya duduk santai di balik keriangan itu. Matanya menyapu layar ponselnya, mengamati berita yang disiarkan di media. Tak lama kemudian, Yeonhei menghampirinya. Rasa penasaran mendorongnya untuk mencari tahu apa yang sedang dilakukan oleh Mina. Ternyata, Mina menyimak berita tentang seorang kriminal yang lolos dari jerat hukum, tanpa menerima hukuman yang setimpal atas kejahatannya. Nafsu untuk bertindak segera menyala dalam diri Mina. Namun, langkahnya terhalang oleh Yeonhei yang berusaha menghentikannya. Usaha Yeonhei itu memicu rasa kesal dalam diri Mina. Anggapan bahwa Yeonhei menghalanginya hanya karena dirinya sendiri tidak merasakan penderitaan yang sama. Yeonhei berusaha meluruskan kesalahpahaman itu. Ia membisikkan peringatan bahwa sepandai-pandainya tupai melompat, akhirnya akan jatuh juga. Suatu saat ia juga akan tertangkap jika terus membunuh. Mina sama sekali tidak menanggapi. Ia hanya berpaling dan beranjak masuk ke dalam toilet wanita, meninggalkan Yeonhei sendirian. Yeonhei hanya bisa berdiri di tempat, menyesali kegagalannya untuk melarang Mina. Namun, beberapa detik kemudian, Mina sudah kembali berada di hadapannya. Untuk sejenak, Yeonhei mengira Mina telah membatalkan niatnya. Kenyataan berkata lain. Tanpa perlu waktu lama, Mina telah menyelesaikan urusannya dengan sang kriminal dengan sangat cepat dan efisien. Insiden kematian sang kriminal langsung membanjiri berita lokal. Mayatnya ditemukan tergeletak di tanah, diduga jatuh dari puncak sebuah gedung. Para siswa berasumsi bahwa itu adalah aksi bunuh diri yang dipicu rasa bersalah yang mendalam. Kecuali Yeonhei. Ia tahu persis apa yang sebenarnya terjadi. Semua tanda mengarah pada satu orang, Mina. Namun, Mina menyangkal dengan senyum licik yang samar, berkilah bahwa ia hanya pergi ke toilet. Adegan beralih ke sebuah rumah sakit besar yang ternama di jantung kota. Di dalamnya, Suhyun terlihat sedang berbincang serius dengan seorang ahli forensik mengenai penyebab kematian Gunwo. Sementara di luar ruangan, seorang detektif tampak berbincang santai dengan rekan Suhyun.
Detektif itu berusaha menyelidiki dan menggali informasi lebih lanjut mengenai identitas asli mereka. Rekan Suhyun mengingatkannya dengan halus untuk tidak mencari perhatian lebih lanjut, semata-mata untuk keamanan detektif itu sendiri. Tiba-tiba, Gunsong, kakak Gunwo, telah tiba untuk mengidentifikasi jasad adiknya. Kemarahan dan kepedihan yang mendalam langsung menyergapnya saat menyaksikan adiknya terbujur kaku tak bernyawa di ruang jenazah. Kehadiran Gunsong pun segera disadari oleh Suhyun saat ia keluar dari ruangan tersebut. Gunsong langsung menghampiri Suhyun, menuntut penjelasan tentang apa yang telah mereka lakukan terhadap jasad adiknya. Karena tidak mendapatkan jawaban yang memuaskan, amarah Gunsong meledak dan sebuah pukulan dilayangkan ke arah Suhyun. Namun, tinjunya terhenti di udara, dicegat oleh detektif yang tadi berbincang. Detektif itu mencoba memahami kemarahan Gunsong, namun menasihatinya untuk menahan amarah dan memprioritaskan pemakaman adiknya terlebih dahulu. Detektif itu menyuruh Suhyun dan rekannya untuk segera pergi jika tidak ada urusan lagi. Mereka menuruti saran detektif tersebut dan segera bergegas masuk ke dalam lift. Di dalam lift, Suhyun merasa ada keanehan. Gunsong sama sekali tidak menanyakan penyebab kematian adiknya. Perasaan bahwa ada sesuatu yang salah membuatnya memerintahkan juniornya untuk memulai penyelidikan, mulai dari mengawasi Gunsong. Di tempat lain, Yeonhei masih berusaha mengejar dan meyakinkan Mina bahwa tindakannya itu tidak dapat dibenarkan. Mina sama sekali tidak memahami pikiran naif Yeonhei. Baginya, Yeonhei seharusnya lebih mengkhawatirkan para korban pembulian daripada para pelaku kekerasan. Yeonhei membantah asumsi Mina. Itu bukanlah hal yang ia khawatirkan. Kekhawatirannya hanya satu, yaitu Mina. Pembunuhan berulang itu akan menggerus sisi kemanusiaan Mina, mengubahnya menjadi penjahat yang ia buru. Mendengar pernyataan itu, Mina perlahan mendekati Yeonhei. Tangannya lalu mendarat di lengannya. Dengan sedikit berbisik, ia akan menunjukkan secara langsung sosok penjahat seperti yang Yeonhei maksud. Dan dalam hitungan detik berikutnya, keduanya sudah menghilang dari tempat itu. Mereka muncul kembali di tengah kota, di sebuah ketinggian yang membuat naluri Yeonhei berteriak ketakutan. Untuk pertama kalinya, ia merasakan langsung rasa ngeri yang dirasakan setiap korban Mina sesaat sebelum ajal. Mina melepaskan pegangannya. Tubuh Yeonhei terjatuh bebas ke bawah. Setiap detiknya terasa begitu mencengkeram jiwa, seolah nyawa perlahan terlepas dari tubuhnya. Terima kasih telah menyaksikan hingga akhir. Jangan lupa dukung channel ini dengan like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan rekap selanjutnya.